Puji akan nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Tidak lupa saya mengucapkan selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terlebih istimewa selamat kembali kita berkumpul untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan pada pagi yang indah ini. Biarlah seberapa kita yang sudah hadir pada saat ini saudara, mari kita mulai saja ibadah kita pada pagi ini. Mari kita undang kuasa Tuhan, biar senantiasa boleh hadir di tengah-tengah kita, memberkati ibadah kita pada pagi ini. Kami undang Bapak Ibu semua, kami undang untuk berdiri bersama-sama. Mari kita angkat pujian kita bersamamu Bapak. Selalu ada bersamaku Tuhan. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Ya Tuhan, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Menyertai kita sangat terbukti. Dan Engkau ada bersama. Bersamaku di setiap musim hidupku. Terima kasih Tuhan. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatanku hanya padamu Tuhan.
kasih-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Katakan bersama-Mu Bapa, kami lewati semuanya. Oh Bapa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkaulah Allah yang mempunyai kehidupan Bapa. Engkau Allah yang mempunyai keselamatan Tuhan. Ialah kiranya kami jalani kehidupan kami lewati kehidupan kami bersama dengan Engkau Bapa. Kami percaya Tuhan, kehidupan kami akan mengalami sukacita, kehidupan kami akan mengalami ketenangan di dalam Engkau ya Tuhan. Sungguh Bapa, sedikit pun Tuhan kami tak akan pernah meragukan kasih setia-Mu. Sesuai dengan janji-Mu Tuhan, di mana Engkau menyertai kami. Kami percaya semua akan terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih kepada Engkau Tuhan. Kalau pagi yang indah ini, di mana kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Semuanya karena kasih anugerah dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Biarlah pagi yang indah ini Tuhan, kami bersama jemaat-Mu Tuhan. Kami mau bersatu hati ya Bapa. Untuk kami boleh menyenangkan hati Engkau. Kami mau mempersembahkan terbaik kepada Engkau pagi ini dalam ibadah kami. Lewat pujian kami, penyembahan kami Tuhan. Bapa, kami rindu kuasa-Mu pada saat ini boleh ada tengah-tengah kami. Boleh mengurapi setiap kami jemaat-Mu. Mengurapi setiap kami pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Sehingga ibadah yang kami kerjakan pada pagi ini Tuhan, boleh benar-benar berkenan di hadapan Engkau. Dan boleh menyenangkan hati Engkau Tuhan. Sehingga kami juga pun pulang dari tempat ini, kami boleh membawa sukacita yang melimpah dari Tuhan datangnya. Terima kasih Bapak yang di surga, terima kasih. Sekali lagi Bapak, kami boleh menyerahkan ibadah kami pada pagi ini. Dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk. Shalom. Haleluya. Bapak Ibu Saudara ke dalam Tuhan, pagi ini kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan Yesus Allah kita. Sebab Dia Allah yang hebat, Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang berkuasa baik di bumi maupun di surga. Dia juga berkuasa atas kehidupan kita. Mari pagi ini kita mau bersorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Di bumi di surga, amin. Bertanda dalam kemuliaan
kuasa di bumi di surga. Kami undang Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan pujian ini dengan meriah. Haleluya. Amin. Haleluya. Dialah Tuhan Yesus Allah kita. Tuhan Allah kita. Tangannya berkuasa. Silakan duduk. Haleluya. Sungguh kita suatu kebanggaan bagi kita semua saudara. Bahwa kita punya Allah yang begitu dahsyat, begitu Allah luar biasa. Dialah Tuhan Yesus, Allah kita yang luar biasa. Amin saudara. Haleluya. Kita angkat pujian kita apa? Yesusku luar biasa. Haleluya. Yesusku luar biasa. Amin. Yesusku biasa. Amin. Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Yesus luar biasa.
puji-pujian bagi Tuhan Yesus Allah kita, sebab Dia Allah yang luar biasa bagi kita semua saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Langsung saja kaum muda remaja akan bersilakan maju ke depan.
Haleluya, pujian yang sangat indah saudara. Benar saudara, kalau kita mau mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan dialah Allah yang setia. Dia akan selalu menopang dalam kehidupan kita dan turut bekerja dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian kita bersama-sama. Allah kita heran dan besar. Pujian saya akhiri di sini. Pada sebentar saudara kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kita tahu ya saudara bahwa Tuhan Yesus Dia Allah yang begitu mengasihi kita. Dia Allah selalu peduli kepada kita saudara. Tetapi seringkali kita sering berontak kepada Tuhan. Seringkali kita menyalahkan Tuhan saudara. Tapi pada saat ini Tuhan, kiranya kalau Tuhan mengizinkan sesuatu itu terjadi dalam kehidupan kita, itu persoalan saudara. Kita tahu bahwa Tuhan di balik semuanya punya rencana yang indah. Supaya dalam kehidupan kita introspeksi diri. Kita mengoreksi diri kita apa kita sudah benar di hadapan Tuhan. Haleluya, kami undang Bapak Ibu, kami undang bagi berdiri sama-sama. Mari kita angkat pujian kita bersama. Biarlah waktu Tuhan senantiasa yang terbaik bagi setiap kehidupan kita saudara. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku.
Bapak Ibu Saudara yang Tuhan, mari ikuti saja kehendak Tuhan. Kita belajar mau menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, kami minta Mbak Fani menaikkan doa untuk firman Tuhan. Waktu yang berikan pada hambanya. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak kami tinggikan. Kami tahu dan kami percaya bahwa waktu Tuhan yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, ajari kami untuk kami boleh menyenangkan hati-Mu, untuk kami boleh Tuhan Yesus belajar, Tuhan Yesus taat kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Seringkali mungkin kami Tuhan Yesus tidak mengerti Tuhan jalan-jalan-Mu, tetapi kami terus mau percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang paling tepat dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, segala pujian dan syukur sudah kami naikkan di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan semuanya bisa menyenangkan hati-Mu, menjadi hidup yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan, Kau sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Mari Tuhan Kau pakai hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, urapan yang daripada Allah Bapa, dan melalui lidah mulut hamba-Mu Kau sendiri yang boleh berbicara menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Pakai kehidupan hamba-Mu untuk semakin hari semakin lebih lagi ya Bapa. Juga kami Tuhan, para jemaat-Mu ya Bapa, bila kami boleh menyiapkan setiap hati kami boleh Tuhan Yesus benar-benar Tuhan Yesus menyiapkan hati kami supaya hati kami ini Tuhan Kau boleh gemburkan sehingga firman-Mu boleh ditanam dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan, kami bersama-sama bersatu hati segala kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan. Kami ikat di dalam nama Tuhan Yesus, bilang Kau sendiri yang boleh berotoritas atas setiap tempat ini. Terlebih Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan hati dan pikiran kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami serahkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Selamat beribadah memuji nama Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Kita percaya Roh Allah ada di tengah-tengah kita saat pagi hari ini. Sebelum kita masuk firman Tuhan, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Ya, bisa ditampilkan di LCD bagian pengumuman tentang kegiatan Paskah di gereja kita. Hari Jumat tanggal 15 kita memperingati kematian Tuhan. Kita beribadah pukul 5 sore. Ya. Petugas yang melayani pekerjaan Tuhan sudah tertera di warta. Untuk penerima tamu tanggal 15 Bapak Tamsir dan Bapak Dasiman. Dan pelayan perjamuan kudus Bapak Arinowo, Bapak Triwibowo, dan Bapak Miseno untuk kolektan Ibu Kristiana. Jemaat memakai baju putih hitam atau putih-putih. Hari Sabtu tetap ibadah pemuda remaja pukul 17.45. Dan tanggal 17 April atau minggu depan kita memperingati ibadah kebangkitan Tuhan. Ibadah diadakan pukul 6 pagi, ya, pukul 6 pagi, disertai perjamuan kasih berupa kue. Kemudian pukul 9 pagi, minggu depan, ibadah Paskah sekolah minggu, ya, ibadah anak-anak. Diberi kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara yang rindu berkorban snack dan telur untuk Paskah, baik umum maupun sekolah minggu dipersilahkan. Untuk sekolah minggu akan diadakan sebanyak 40 paket. Ya, 40 paket. Dan terakhir pengumpulan snack dan telur hari Sabtu siang, sebab Sabtu sore sudah akan dibungkus. Ya. Dan pelayan ibadah kebangkitan sudah tertera di warta. WL dan singer sesuai jadwal, ya. Dan tamborin khusus Saudari Vina dan Saudari Isma, pemain musik juga sudah tertera di warta. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Ada tambahan lagi Bapak Kepala? Tidak ada, ya. Mulai sekarang kita mau berdoa, ya, Bapak Ibu Saudara, saya sampaikan mengenai instalasi listrik gereja kita. Tadi saudara sebelum ibadah lampu kita padam sejenak, ya. Dan lampu yang kuning ini mati, namun AC tengah itu nyala. Dan sekarang AC tengah mati, lampu kuningnya nyala.
ada gangguan jaringan dalam listrik gereja kita, naik turun, saudara. Dan ini memang perlu diadakan pembenahan dengan tujuan supaya alat-alat elektronik di gereja kita tidak rusak. Beberapa kali AC kita mengalami kerusakan karena listrik yang tidak stabil. Kami sudah menghubungi pihak untuk membenahi AC dan petugasnya ngomong akan disayangkan kalau dibenahi namun listrik tidak stabil. Akan terus mengalami kerusakan. Maka dari itu saya mengajak kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan sediakan berkat. Berdoa dulu, saya enggak mengajak jemaat untuk korban. Berdoa dulu supaya Tuhan buka jalan dan instalasi listrik gereja kita dapat diperbaharui lebih baik lagi. Karena di desa kita listriknya bukan 220, hanya sampai 200 saja. Dan ini akan mempengaruhi alat-alat elektronik yang ada. Ya, kita sama-sama berdoa supaya Tuhan tolong dana yang cukup besar kita perlukan untuk hal ini. Namun kita percaya Tuhan sudah tolong gereja kita di waktu-waktu yang lalu dengan heran dan ajaib. Tuhan juga akan tolong terus dengan cara yang heran dan ajaib. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, semuanya untuk kemuliaan Tuhan dan kita semua dapat menikmati kenyamanan dengan berkat-berkat fasilitas yang Tuhan berikan di dalam gereja kita. Tuhan Yesus memberkati, demikian yang dapat saya sampaikan. Kita akan kembali belajar firman Tuhan. Saya beri judul pada pagi hari ini, kemuliaan Tuhan dalam gereja. Kemuliaan Tuhan dalam gereja. Kita buka dalam Yesaya pasal yang keempat ayat 5 sampai 6. Yesaya pasal 4 ayat 5 sampai 6. Yesaya 4 ayat 5 sampai 6 saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan, di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung dan sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang terhadap panas terik dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Ketika kita berbicara tentang gereja, itu ada dua pengertian, yaitu gereja secara fisik, yaitu bangunan, tempat di mana kita beribadah, tempat di mana umat Tuhan berkumpul untuk menyembah, untuk memuji nama Tuhan. Dan gereja dalam pengertian yang kedua, tidak lain dan tidak bukan adalah saya dan saudara. Mengacu kepada pribadi yang percaya kepada Yesus. Semua ayat-ayat di Alkitab yang berbicara atau tertulis tentang kemuliaan Tuhan atau kemuliaan Allah, saudara yang punya HP elektronik ya, saudara ketik saja kemuliaan Tuhan atau kemuliaan Allah, akan banyak sekali muncul ayat-ayat tersebut. Semua ditujukan untuk kepentingan umat kepunyaan Tuhan. Di mana Tuhan menunjukkan kuasa dan perbuatan ajaibnya kepada manusia, terkhusus yang percaya kepada Tuhan. Jadi kemuliaan Tuhan itu adalah Tuhan menunjukkan kuasa
dan perbuatan ajaibnya kepada kita. Dari ayat yang kita baca ini bukan berbicara tentang Gunung Sion secara jasmani di Israel sana, melainkan ini berbicara tentang rumah Tuhan. Di gereja secara fisik, tempat kita berhimpun bersekutu, maupun dalam gereja pengertian rohani, yaitu hidup saya dan saudara. Nah, di sini dikatakan Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ. Ini berbicara tentang perkumpulan orang-orang benar. Dan apabila saudara membaca perikop ayat ini, Yerusalem disucikan dan dilindungi. Ada apa di Yerusalem? Kita buka Yesaya pasal 2. Ya, baliknya ayat 2 dan seterusnya. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Nah, ini berbicara tentang kehidupan orang Kristen, kehidupan bergereja, di mana akhir zaman Tuhan akan meninggikan derajat orang percaya yang akan menyebabkan segala bangsa berduyun-duyun ke sana, ke rumah Tuhan. Jadi saya dan saudara ini punya pengaruh yang kuat di mana kita bisa menentukan bangsa-bangsa datang kepada Tuhan melalui kita. Maka bukan hanya diperlukan dari kitanya saja, melainkan juga diperlukan tempat, ya fisik, tempat fisik untuk menampung bangsa-bangsa berduyun-duyun. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata ayat yang ketiga, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ya, ini berbicara tentang kehidupan pelayanan pekerjaan Tuhan. Di Yerusalem, ya, Yerusalem secara jasmani di Israel sana, saudara, itu adalah pusat di mana Salomo membangun Ka'bah. Ya. Salomo membangun bait suci yang pada tahun 70 Masehi dihancurkan oleh Jenderal Titus dan sekarang berdiri tempat ibadah saudara kita yang terkenal dengan Masjid Al-Aqsa dengan kubah emas, sedangkan pondasi dari tempat ibadah tersebut bagian bawahnya adalah tembok ratapan yang sangat diyakini oleh bangsa Yahudi itu adalah bait suci yang dibangun Salomo. Makanya orang Yahudi, kalau saudara melihat film dokumenter tentang orang-orang Yahudi yang berdoa di tembok ratapan, mereka berharap Mesias datang dan kembali didirikan di situ tempat bait suci yang dibangun Salomo, tempat membakar korban, membakar persembahan dan lain sebagainya. Dan saya percaya ini tidak akan terjadi. Karena Tuhan sudah berkehendak untuk menghancurkannya melalui Jenderal Titus. Mengapa demikian? Karena 40 tahun setelah Yesus mati di kayu salib, dia korban yang sempurna, umat Israel masih tetap melakukan ritual-ritual, ya, bukan ritual penyembahan berhala, tetapi tetap melakukan peribadatan dalam zaman Taurat Musa. Sedangkan Musa menjelaskan bahwa hukum Taurat akan digenapi saat Yesus mati di kayu salib.
Itu saudara bisa membaca dalam kelima kitab Taurat. Musa sudah menuliskan seperti itu. Dan Allah, Tuhan Allah Israel sudah tidak menyukai lagi. Sebab anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus sebagai korban yang sempurna sudah menggenapi seluruh kegenapan hukum Taurat, menggenapi seluruh rencana Allah. Maka atas inisiatif Allah sendiri melalui Jenderal Titus dihancurkanlah. Jadi Yerusalem pada zaman itu adalah tempat penyembahan, tempat pemujaan, pusat pemujaan. Namun firman Tuhan tidak akan lagi berbicara tentang Yerusalem secara jasmani. Tapi Yerusalem sudah berbicara tentang kehidupan saya dan saudara sebagai tempat Allah tinggal dan sebagai tempat untuk kita melakukan pemujaan, penyembahan kepada Allah. Dan kita melihat dalam Yesaya pasal yang keempat adalah fungsi dari kemuliaan Tuhan sebagai tudung, sebagai pondok, sebagai perlindungan dan persembunyian. Jadi dari sini ketika kemuliaan Tuhan dinyatakan, ya, Tuhan menunjukkan kuasa dan perbuatan ajaibnya kepada kita. Sesungguhnya kita ini sekarang ada dalam tudungnya Tuhan. Kalau dalam bahasa aslinya diterjemahkan sebagai kanopi yang akan melindungi kita. Maka dari itu kita harus yakin dan percaya Tuhan ini sekarang itu melindungi kita, menudungi kita. Tapi ada kalanya kita tanpa menyadari hal itu. Tapi firman Tuhan pagi hari ini kembali mengajak kita bahwa tudung Tuhan ada dalam hidup kita. Dan kita menikmati pondoknya, tempat tinggal yang penuh dengan sejahtera bersama Yesus. Serta perlindungan dan persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Ini berbicara tentang permasalahan. Penderitaan oleh karena nama Yesus. Bapak Gembala sudah menyampaikan minggu lalu, Bapak Tamsir hari Kamis. Justru saat kita menderita oleh karena nama Yesus, ada kemuliaan yang akan dinyatakan yang jauh lebih mulia dari penderitaan yang kita. Walaupun kita ada dalam masalah, ada dalam tekanan, ada dalam pergumulan, engkau masih dapat menikmati kemuliaan Tuhan. Dan satu hal yang harus kita pahami, bahwa kemuliaan Tuhan dalam gerejanya itu berwujud konkret, nyata, bisa divisualisasikan, bisa dirasakan, bisa dinikmati. Nah, di sini ditunjukkan segumpal awan, asap, sinar api, dan lain sebagainya. Sering kita mendengar khotbah tentang kemuliaan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Pasti kita juga bertanya-tanya, bentuknya kemuliaan Tuhan itu apa sih? Apakah sesuatu yang samar-samar? Pasti kita bertanya-tanya. Apakah sesuatu yang, ya apa sih modelnya? Namun saya mau katakan melalui firman Tuhan, kemuliaan Tuhan itu berwujud konkret, berwujud nyata, bisa divisualisasikan, bisa dirasakan, bisa dinikmati. Bukan abstrak atau tidak nyata, tidak bisa dilihat atau tidak bisa dirasakan. Ya, ini pandangan yang keliru. Namun kita mengerti kemuliaan Tuhan itu berwujud nyata. Seperti asap, api, awan, cahaya, penglihatan, suara, mujizat, kekayaan. Ya, kalau saudara membaca dalam perjanjian lama, khususnya dalam kemah tabernakel, bait suci atau kemah pertemuan yang dibangun bangsa Israel selama perjalanan di padang gurun, selalu dicatat oleh Musa, tampaklah kemuliaan Tuhan dalam wujud api, dalam wujud asap, dalam wujud ini itu lain sebagainya. Dan sekarang kita akan melihat wujud nyata kemuliaan Tuhan dalam gerejanya. Ada banyak, namun dua hal ini
yang Tuhan janjikan bagi saya dan saudara sebagai gereja Tuhan yang hidup, maupun bagi gereja secara fisik. Siap-siaplah saudara menerima hal ini dengan iman, dengan percaya, dengan keyakinan yang kokoh bahwa pasti terjadi. Yang pertama, kekayaan. Amin saudara. Ana sing gelem sugih. Kekayaan. Ini kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan bagi gerejanya. Kekayaan. Dan mari kita lihat dalam Hagai pasal 2 ayat 8 sampai 10. Hagai pasal 2 ayat 8 sampai 10. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan semesta alam. Kalau dalam terjemahan lama maupun dalam terjemahan asli, kemegahan itu diterjemahkan dengan glory of God. Kemuliaan Tuhan. Akan memenuhi rumah ini dengan kemuliaan atau kemegahan firman Tuhan semesta alam. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini kemegahannya, kemuliaannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya atau kemuliaannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam, dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bagaimana Tuhan memberikan teguran kepada bangsa Israel pada waktu itu bahwa mereka tidak mempedulikan tentang pembangunan bait suci atau rumah Tuhan secara fisik. Mereka tidak memperhatikan, mereka sibuk mendandani rumahnya. Rumahnya bagus, rumahnya megah, tapi bait suci pada waktu itu tempat di mana Tuhan menyatakan kemuliaannya peot, reot, dan hampir roboh. Banyak saudara, rumah-rumah jemaat bagus, tapi rumah Tuhan jelek. Gerejanya jelek. Ada banyak saya temukan. Banyak yang mendandani rumahnya sendiri daripada rumah Tuhan. Ada banyak yang berkomentar, ada banyak yang menyatakan, nggak perlu bagus rumah Tuhan, nggak perlu bagus gereja. Yang penting kita ini loh sebagai rumahnya secara rohani harus bagus. Apakah tidak menjadi bahan sindiran, saudara? Mungkin kita bisa berkomentar, berasumsi seperti itu, tapi kita lupa. Kalau kita sebagai orang percaya, rumah kita bagus, ya, baik rohani kita bagus, tapi tempat kita beribadah jelek, apakah nggak jadi sindiran, saudara? Dan puji Tuhan luar biasa. Kalau jemaat Tuhan di sini berbeda. Terbukti kita punya tempat ibadah yang megah. Siapa yang dipuji? Jemaat. Sudah beberapa tahun Bapak Ibu Gembala nggak pernah pertemuan wilayah. Saya yang pertemuan wilayah. Kalau sudah ada anak-anak, istri jarang ikut. Banyak yang bercerita kepada saya, hamba Tuhan. Puji Tuhannya tunggul maju. Jemaat itu sugih-sugih diberkati. Lu sopo sing dipuji, saudara?
Jemaatnya. Jemaatnya soge-soge, iya. Saya jawab, ya karena mereka ngerti akan rumah Tuhan. Mereka paham. Saya katakan kepada mereka. Bahkan ada yang bertanya, bagaimana sih caranya? Kok kuwabe teko anak-anak bayi sampai orang tua seragaman? Ya karena ada kerjasama yang baik. Jemaat dipuji kerohaniannya. Apa yang dia lakukan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan gereja kita pun juga dipuji. Bukan sebagai suatu kesombongan. Tapi sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Berbeda pada zaman Hagai. Sampai bangsa-bangsa di luar Tuhan menyindir. Dan Tuhan sendiri akhirnya. Kamu sibuk mendandani rumahmu, tapi rumah tempat Tuhan. Bait suci secara fisik enggak kau perhatikan. Makanya banyak keluhan-keluhan loh. Kenapa Tuhan? Kok hasil pekerjaanku kok bocor? Tabunganku kok bocor? Hasil panenku kok enggak seutuhnya? Saudara bisa membaca pada pasal yang pertama. Namun ketika Hagai menyampaikan firman Tuhan, ayo kita kembali membangun bait suci. Dari bupatinya sampai rakyatnya yang dipimpin. Ketika firman Tuhan disampaikan, enggak menentang, tapi mereka bersemangat, ayo. Dan mulai pekerjaan pertama yang mereka lakukan, langkah pertama yang mereka lakukan, peletakan batu, bangun pondasi, duduk pondasi. Di situ Tuhan sudah. Apa yang sempat bocor dipulihkan oleh Tuhan. Apa yang sempat hilang berkat-berkat jasmani mereka dipulihkan oleh Tuhan. Dan Tuhan berjanji kemuliaannya rumah ini akan jauh lebih megah, lebih mulia dari keadaannya yang semula. Dan ayat yang ke-8, Tuhan akan goncangkan. Sehingga kekayaan segala bangsa datang mengalir, memenuhi rumah ini dengan kemegahannya firman Tuhan semesta. Jadi sekarang Tuhan ini sudah menggoncangkan kekayaan bangsa-bangsa. Mereka dapat menikmati ini, saudara membaca pasal yang kedua ayat 16 sampai seterusnya. Mereka menikmati kekayaan bangsa-bangsa di saat mereka siap. Nah, Tuhan ini mau memberkati saudara dengan kekayaan. Ingat, ini kekayaan materi. Oh ini khotbah teologi kemakmuran, ya. Teologi prosperity, ya. Karena janji Tuhan juga berbicara tentang kemakmuran, tentang berkat jasmani yang kita perlukan di hidup ini. Apakah saya dan saudara sudah siap? Itu menjadi pertanyaan. Apakah kita sudah siap untuk menerima ini? Ketika mereka siap, ya kami siap untuk mengerjakan pembangunan bait suci. Kami siap. Saat itulah Tuhan. Yang harus kita lakukan, perhatikanlah rumah Allah. Nah, ada dua pengertian. Perhatikan gereja di tempat kita beribadah. Hamba-hamba Tuhan yang melayani. Pelayan Tuhan yang ada. Yang perlu sokongan. Fisik apa yang diperlukan dalam gereja kita. Ya, Bapak Ibu selalu mengajarkan apa yang kurang dalam gereja kita. Kalau saudara digerakkan Tuhan untuk memberkati, silakan. Tidak menunggu untuk diperintah. Tidak menunggu untuk dibagikan amplop. Hamba-hamba Tuhan banyak yang bertanya, apakah di tunggul iki leono opo-opo dikei amplop?
Saya jawab, tidak pernah. Kami umumkan perlu ini, jemaat kasih amplop sendiri bagi korban. Kami nggak pernah bagikan amplop. Atau janji iman, janji segala rupa atau apa istilahnya, enggak. Karena kami melatih jemaat supaya dari dasar hati nurani, pengertian sendiri, dia memperhatikan. Juga perhatikan bangunan rohani kita. Aku cinta kamu, lautku seberangi, gunungku daki, gereja ku lewat. Ya, seperti itu saudara. Sama seperti orang-orang ini terlalu sibuk supaya rumahku ini didandani dengan baik, keperluanku. Tapi pembangunan rumah rohani jarang diperhatikan. Mari kita juga mulai perhatikan pembangunan rumah rohani kita. Apakah kita mengesampingkan itu sebagai urusan yang kedua atau sebagai urusan yang pertama? Mari kita bangun rumah rohani kita. Dan pasal yang kedua, ayat yang kelima, bagian bawah, bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan semesta. Dan pasal 2 ayat 16 sampai 20, berbaliklah kepada Allah, itu mempersiapkan diri kita untuk menikmati berkat prosperity. Yesus pun ini sesuai dengan apa yang dikatakan Yesus. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tetapi aku datang supaya engkau memiliki hidup dan mempunyainya dalam apa Bapak Ibu Saudara? Bapak Mbak Nike, Yohanes 10 ayat 10. Mari kita baca ayat ini dengan iman. Jadi tampilkan di LC. Nah. Yang bagian B, 2-3. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kerinduan Allah untuk membuat saudara dan saya itu berlimpah-limpah jauh lebih besar daripada kerinduan kita. Kerinduan Allah untuk memberkati kita itu jauh lebih besar daripada kerinduan kita saat kita minta berkat. Tidak ada yang salah saudara dan saya minta berkat. Itu janji Tuhan. Tidak masalah. Minta apapun Tuhan buka dirinya, buka pribadinya. Minta apa saja. Dan ini kerinduan Yesus. Ketika Yesus datang kita sudah menikmati Yesus. Penebusannya, keselamatannya. Supaya kita memiliki hidup. Bukan hanya hidup dalam hidup ini. Kita bernafas, melakukan aktivitas. Tapi hidup yang memiliki arti hidup. Dan Tuhan mau kita memiliki hidup dalam Yesus, bukan hidup yang tidak berkelimpahan. Tapi berkelimpahan. Mungkin saudara berkata, enak sekali ngomong. Enak saudara, coba ngomong di sini saudara. Tapi saya ngomong gini bukan tanpa dasar. Saya ngomong gini karena dasarnya Yesus yang sudah berkata terlebih dahulu. Ya, rindu membuat saudara dan saya berkelimpahan dalam segala. Yang berkelimpahan itu kalau saudara tuang air, ada ceret teko dalam gelas, saudara tuang. Kalau belum tumpah berarti itu belum limpah. Tapi ketika saudara tuang sampai
meluap, meluber kemana-mana. Dan kalau kita mau analogikan, ya ceret teko ini Yesus. Gelas ini kita. Enggak perlu gelas yang besar. Gelas yang panjang, yang gemuk, yang lebar. Enggak. Tapi apakah ada wadah gelas yang disediakan? Apakah ada saya dan saudara yang menyediakan diri kita untuk Tuhan limpahkan? Saya sampaikan khotbah ke pemuda remaja, available, tersedia. Kalau kita enggak tersedia, bersedia, Tuhan tuangkan kepada kita. Yesaya 60 ayat yang kelima. Yesaya 60 ayat yang kelima. Jadi bersiaplah mulai sekarang. Memang tidak sulapan, saudara. Ada proses, tapi kita harus bersiap mulai sekarang. Supaya Tuhan semakin membuat kita berlimpah-limpah. Rohani kita melimpah, jasmani kita pun juga melimpah. Mulai sekarang. Yesaya 60 ayat 5, pada waktu itu engkau akan heran, melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepada. Makanya salah satu orang, ya, salah satu kebencian orang terhadap orang Kristen, yaitu perihal ini. Prosperity. Ada banyak orang-orang yang tidak menyukai kita. Sekarang melihatnya dari bobot prosperity. Namun ini janji Tuhan, nubuatan melalui Yesaya. Yesaya 61 ayat yang ke-6. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Semuanya berbicara tentang kemuliaan Sion. Gereja Tuhan, saya dan saudara. Dan, itu kan perjanjian lama. Mari kita buka Filipi 4 ayat yang ke-19. Filipi 4 ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Apa yang kau perlukan? Menurut kekayaanmu, menurut baiknya engkau, bukan. Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Paulus mengatakan ini kepada jemaat Filipi saat ia ada di dalam penjara. Saat gembalanya mengalami kesusahan di penjara, jemaat Filipi enggak tinggal diam. Dia berkorban untuk gembala. Dia beri untuk gembalanya. Dan Paulus mengatakan engkau akan menikmati buah dari pekerjaanmu. Ayat yang ke-10, mereka memperhatikan dan mereka berkorban. Dan jemaat Filipi jemaat yang penuh sukacita dalam. Dia mencukupkan, Tuhan mencukupkan keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus. Semua telah dikerjakan oleh Yesus dan itu diperuntukkan bagi saya. Ayo,
kita menjadi kaya. Karena apa? Karena kemuliaan Tuhan, bukan karena. Karena kemuliaan Tuhan yang bekerja. Dan itu wujud yang nyata, yang konkret. Aduh, masa-masa sukar, masa-masa sulit, semua sama-sama kita berjuang. Tetapi providensia Allah, pemeliharaan Allah, tetap menjadi bagian saya. Dia tidak akan tinggal. Dia selalu memenuhi segala keperluan kita. Katakan terus setiap hari belajar, katakan, Tuhan adalah penolong. Tuhan adalah penolong. Tuhan sumber berkat. Kok sepertinya sebagai mantra atau dukun, mulut kita penuh kuasa. Yesus katakan, kalau engkau berkata kepada gunung ini, hai gunung, pusatnya gunung, tercampaklah ke laut. Ya katakan, hai sakit, engkau telah disembuhkan oleh bilur Yesus. Katakan terus itu setiap. Sudah saya saksikan di pemuda remaja, kalau saya kehabisan beras, saya katakan, hai beras datang, aku perlu beras, mau tak masak. Ya ini tadi puji Tuhan saya bersyukur. Ya aku katakan saudara di Pawon, aku katakan jangan datang ke rumahku, jangan sayur ya bukan jangan datang. Jangan datang ke rumahku, aku mau sarapan. Tak, om, Bina datang. Jangan dari mama. Apa saya enggak nangis saudara? Saya katakan di dapur, aku ingin jangan Tuhan kalau sarapan. Sego ono, sego njaluk ono mali turun ngadang, tapi beras ada. Ingin jangan, datang kok jangan, dalam nama Yesus, saya enggak peduli, saya ngomong. Habis ngomong gitu, tok. Oma enggak, jangan dari mama. Katakan terus. Karena kerinduan Tuhan untuk memberkati kita itu jauh lebih besar daripada kerinduan. Dan yang kedua, mujizat. Mujizat. Hari-hari ini kita perlu mujizat. Walaupun setiap hari kita menikmati mujizat berupa nafas hidup. Berupa pemeliharaan Tuhan, kita masih bisa bekerja, beraktivitas. Kita masih bisa memiliki uang, memiliki beras untuk keperluan sehari-hari. Namun kita perlu mujizat yang di luar nalar dan logika kita. Di mana saya dan saudara benar-benar tidak bisa mengerjakannya. Kecuali Yesus sendiri. Karena mujizat memang dari Yesus. Setiap hari adalah mujizat. Tapi kita perlu lebih lagi mujizat. Sama seperti doa kita bersama. Nyatakanlah kembali apa yang Tuhan telah nyatakan. Sama seperti Gideon. Ketika malaikat Tuhan datang, Gideon, kamu pahlawan yang gagah perkasa. Gideon bertanya, bagaimana mungkin? Di mana itu kekuasaan Tuhan yang diceritakan oleh nenek moyangku? Sehingga saat ini kami harus terdesak, kami harus terjepit. Nyatakanlah lagi ya Tuhan. Dan benar. Mujizat Tuhan nyatakan melalui kita. Kita pun juga sama. Kita rindu dalam ibadah-ibadah kita mujizat terjadi. Dalam doa-doa kita mujizat terjadi. Dalam pergumulan kita mujizat terjadi. Dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan, dalam apapun. Tuhan, kita rindu Tuhan nyatakan kembali. Supaya dalam kehidupan kita bergereja. Tidak hanya sekedar itu saja, tetapi ada mujizat perkara-perkara besar. Karena ini juga bisa menarik orang untuk datang kepada Yesus. Yang kita lihat dalam Yohanes 11 ayat yang keempat.
Yohanes 11 ayat yang keempat. Yohanes 11 ayat yang keempat. Yohanes 11 ayat yang keempat. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ya, Yesus mendengar bahwa Lazarus telah mati. Sakit dan mati. Apakah Yesus tahu Lazarus dengan sakitnya akan mati? Dia tahu. Tapi dia katakan, Yesus katakan, justru melalui penyakit ini, kemuliaan Allah akan dinyatakan. Dan kita lihat keoptimisan Marta, ayat 21 sampai 27. Ya, saudara bisa membaca di rumah. Intinya, Tuhan, aku yakin bahwa adikku akan sembuh. Bahkan dia tahu adiknya sudah mati. Aku yakin Yesus, adikku akan bangkit dari kematian. Yesus katakan, kalau kamu terus percaya, akulah kebangkitan dan hidup dan seterusnya. Yakin Marta. Namun kita lihat ayat yang ke-39. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta saudara yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Dari ayat 21 sampai 27 beberapa percakapan Marta dengan Yesus menunjukkan kualitas iman yang luar biasa. Imannya optimis. Namun ayat 39 ketika Yesus mau mengadakan mujizat, Marta berkata, jangan. Dia sudah bau. Nah, dan mengapa Yesus datang baru hari yang keempat? Karena ada anggapan dalam orang Yahudi, pada hari pertama orang mati, kalau Yesus datang, terus Yesus membangkitkan, mereka akan beranggapan, oh dia mati suri. Tidak tahu sampai sekarang saya juga bingung, mati suri itu sih modelnya apa. Bisa dikatakan juga asumsi pura-pura mati. Makanya Yesus nggak datang. Sampai hari kedua, sampai hari ketiga tetap akan ada asumsi seperti itu. Namun ketika sudah memasuki hari yang keempat, maka akan diproklamirkan, diumumkan bahwa benar-benar orang ini sudah mati. Sudah mati. Makanya ketika Yesus bangkit pada hari ketiga, berita yang tersiar apa? Dia dicuri. Sama tuh. Atau dia sedang mati suri. Terus ketika dikubur atau menjelang dikubur, dia lari. Makanya banyak orang Yahudi nggak percaya tentang kebangkitan Yesus. Tapi kita sangat percaya, sangat yakin. Dan Yesus datang hari yang keempat karena sudah diumumkan di mana-mana Lazarus sudah sah. Ya, istilahnya sudah sah, sudah murni dia mati. Tapi Marta berkata, dia sudah bau. Mengapa dari iman yang optimis menjadi pesimis, percaya akan mujizat dan tidak lagi percaya akan mujizat? Karena realita, kenyataan yang diharapkan Marta tidak sesuai dengan harapan. Kadang-kadang penghambat mujizat seperti ini. Kita percayakan mujizat, tapi sepertinya enggak kunjung tiba. Bahkan Marta menilai Yesus sudah sangat terlambat. Ini dinamika iman saya dan saudara enggak jauh beda. Kita sangat percaya akan mujizat. Tapi seiring berjalannya waktu kok belum muncul ya, kok belum nampak ya, kok Yesus ini terlambat. Akhirnya kita menjadi pesimis. Dan ayat yang ke-40 Yesus kembali, bukan hanya sekedar menegur Marta,
tetapi mengembalikan Marta kepada posisinya yang semula. Bukankah telah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jadi kita harus tetap mempertahankan percaya kita. Walaupun realitanya tidak sesuai dengan harapan kita. Untuk mujizat itu terjadi. Dan ketika bangkit, Lazarus bangkit. Marta juga menyaksikan dan dia melihat kemuliaan dalam bentuk mujizat. Marta dipulihkan, Maria dipulihkan, Lazarus dipulihkan. Banyak pelayat-pelayat, pemuka-pemuka agama, orang-orang Yahudi pada waktu itu percaya pada. Setiap hari kita perlu mujizat. Saat kita percaya, mujizat sekecil apapun kita syukuri. Dan juga mujizat spektakuler. Kita rindu dalam gereja kita ada mujizat kesembuhan. Ada mujizat pemulihan kesehatan, pemulihan ekonomi, pemulihan keluarga, pemulihan apapun. Ada mujizat-mujizat di mana Yesus membuat hal-hal yang spektakuler di mata kita maupun di mata bangsa. Mari kita bersiap pagi ini dan seterusnya dalam perjalanan iman kita. Walaupun kita naik turun, percayalah prosperity Tuhan, kelimpahan yang daripada Tuhan menjadi bagian. Mujizat juga menjadi bagian. Walaupun ada banyak lagi yang lain kemuliaan Tuhan. Namun dua ini kita perlukan hari-hari. Kita perlukan hari-hari. Supaya Tuhan menyatakan kemuliaannya atas segala bangsa. Dan yang harus kita kerjakan, kita sujud terus menyembah. Karena ketika kemuliaan Tuhan dinyatakan atas Yesaya, dia sujud. Atas Yeskiel, dia sujud. Atas bait suci, mereka sujud menyembah. Dalam artian saudara nggak perlu bersujud, saudara duduk, saudara berdiri. Yang penting sikap hati saudara menyembah. Maka kemuliaan Tuhan akan selalu ada. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini menguatkan kita, membangun iman kita bersama. Maju terus jemaat Tuhan yang mencintai, yang mengasihi, dan yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Biar sepanjang minggu Prapaskah, mari kita berdiri. Kita siapkan hati kita. Untuk kita kembali menikmati ketersediaan dalam Yesus untuk saya dan saudara. Ya, Tuhan mau lebih lagi memberkati kita. Tuhan mau lebih lagi kita menjadi berkat bagi gereja kita. Bagi sekeliling kita, bagi siapapun. Tuhan lebih rindu lagi. Pujian yang sudah kita sering nyanyikan, Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku, berkati hidupku. Apa yang menjadi keperluan kita, ini kesempatan, utarakan pada Tuhan. Engkau perlu berkat jasmani, sampaikan. Dia siap berkati. Yesus kemuliaan. Engkau perlu pemulihan hati. Dia siap pulihkan. Haleluya. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Haleluya. Segala pujian syukur bagimu.
berkati gerejamu, berkati umatmu di sini Tuhan. Oh haleluya, segala puji, segala pujian, syukur bagimu. Haleluya, kau hadir Dia hadir dalam hidup kita. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, Yesus, kemuliaan-Mu. Nyanyikan dengan iman, nyanyikan dengan hati yang tersedia. Untuk Tuhan curahkan berkat dan mujizat-Nya, pulihkan hatiku. Haleluya, Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, segala pujian, syukur kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu yang menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, syukur, haleluya, haleluya, haleluya. Dia hadir di sini, Rohnya hadir di sini, siap menjamah kita. Haleluya, ini ku datang sujud di hadapan kami, puji Engkau, memujimu. Haleluya, haleluya, segala puji, segala pujian, syukur bagimu. Haleluya, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, memujimu, memujimu. Haleluya, Yesus, ku menyembahmu, memujimu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Haleluya, haleluya, kita sembah Dia. Haleluya, Tuhan. Oh, glory, glory, haleluya. Berkati umat-Mu dengan kemuliaan Sion, berkati umat-Mu dengan kemuliaan Yerusalem. Kemuliaan Tuhan menjadi bagian kami. Haleluya, haleluya, Tuhan. Haleluya, Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Hidup berkelimpahan Kau janjikan, dan Kau pasti genapi atas kami umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Hidup yang penuh mujizat pun juga kami nikmati di sepanjang perjalanan iman kami dalam kami mengiring akan Engkau. Sekalipun ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, ada banyak perjuangan,
ada banyak air mata, ada banyak kesusahan hati, kesusahan pikiran, kesusahan apapun. Namun kami tetap percaya bahwa kemuliaan-Mu sebagai tudung atas hidup kami, sebagai pondok tempat kami bernaung, sebagai tempat persembunyian dan perlindungan kami terhadap mara bahaya, terhadap apapun. Karena Tuhan beserta kami, Kau memberkati setiap kami dan menjadikan kami berkat. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan selalu. Dalam nama Yesus. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Kepala. Saudara sudah diberkati firman Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Yang kedua, sesuai dengan ini, kita angkat ujian ini ya. Aku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila pagi yang berganti malam aku diberkati. Haleluya. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, haleluya. Aku diberkati, haleluya. Sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari siang berganti malam, aku diberkati, haleluya. Aku diberkati, berkati, ya hidupku diberkati. Bila bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati, berkati sepanjang diberkati. Bila bangun pagi hari, berganti malam, aku diberkati, berkati, haleluya. Haleluya. Yang berganti malam, haleluya. Aku diberkati, berkati sepanjang hidupku diberkati. Haleluya. Yang berganti malam, aku diberkati. Haleluya. Berkati, bila bangun pagi hari, ganti malam, aku diberkati. Haleluya. Kami sudah diberkati lewat firman-Mu dan korban yang kami kerjakan pertama, kedua, dari baik sepersepuluh jemaat kembalikan. Tuhan berkati dan kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Dan berkati. Belum tutup dalam doa dari ya tangga bisik-bisik. Nanti sore ya, sore jam 6 anak-anak guru-guru sekolah minggu ngumpul ya di gereja. Lalu sebentar latihan pujian grup Maria Ibu Senior dan grup Marta tinggal ya. Grup senior Maria dan Marta tinggal untuk latihan pujian. Tuhan Yesus berkati. Yang lain tidak ada, sudah diumumkan tadi. Tutup dalam doa, bangkit berdiri bersama-sama. Kami memuji kebesaran-Mu, keajaiban Tuhan yang dahsyat, yang ajaib dan luar biasa. Kebesaran-Mu
ucapan syukur awal, pertengahan sampai akhir. Tuhan sudah pimpin dan Tuhan sudah berkati seluruh pelayan-Mu, baik firman Tuhan, supaya Allah yang kami sembah, kami percayai, menyediakan semua. Dan kami perlu setiap saat menikmati mujizat Tuhan yang Yesus Kristus sendiri kerjakan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir, yang sudah menerima berkat firman Allah. Bentar berlatih pujian grup Maria, grup Marta, dan selesainya di mana kami mengakhiri dalam ibadah ini. Pulang, bungkus kami dengan darah Kristus. Pekerjaan jemaat-Mu, Tuhan berkati keperluannya, berkati pergumulannya, berkati usaha apapun, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, doa dan ucapan syukur yang kami naikkan ke hadirat-Mu pada siang ini ya Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat sukacita, terimalah berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian pada siang hari ini. Sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali. Pulanglah dengan kemenangan, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan damai sejahtera. Biarlah berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub menjadi bagian kami bersama. Kami memberkati siang ini seluruh jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati ibadah saudara.